Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfizroida dari kelas E akan mereview ikon dari salah satu daerah saya, yakni Kamal. Patung Kerapan ini masih berdiri kokoh menghadap ke laut, seolah-olah menyambut para penumpang kapal yang datang dari arah kota Surabaya. Dan patung ini memiliki sebuah catatan, sebuah prasasti yang menempel persis di muka depan dinding penyangga patung itu. Di sana tertulis bahwa patung tersebut dibuat oleh salah seorang pematung bernama Otto Nugroho. Berikut juga dengan alamat: Jalan Indra Kila A nomor 1 Surabaya. Adanya prasasti ini bisa menjadi akses informasi terutama saat membutuhkan jasa membuat patung. Kembali ke cerita patung, bahwa Pelabuhan Kamal ini tidak seramai dahulu. Karena semenjak adanya Jembatan Nasional Suramadu yang mulai dioperasikan pada tahun 2009, banyak masyarakat Madura yang lebih memilih menggunakan akses Suramadu karena merupakan akses yang sangat utama. Meski begitu, masih banyak masyarakat Madura, terutama Bangkalan, masih menggunakan jasa transportasi laut. Hal itu menjadi kesempatan yang bagus bagi Anda yang ketika ingin berkunjung ke Pelabuhan Kamal. Nah, jika kalian belum pernah ke Madura, maka tidak ada salahnya untuk mencoba. Bisa sambil jalan-jalan dan juga melihat kerapan sapi ini, sekaligus menikmati masakan khas Madura. Selebihnya, bagi pengunjung yang ingin belajar bahasa Madura, tidak ada salahnya jika bertanya dan berkomunikasi langsung dengan mereka. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya terdapat namanya ini Otto Nugroho Pematung. Nah, ini dia lebih jelasnya patung kerapan sapi. Sekian dari preview dari saya atas nama saya Alfizroida. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 210221100205. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu objek wisata yang berada di daerah saya, yaitu air terjun Toruan. Air terjun Toruan berada di tepi pantai Neva. Inilah mengapa alirannya langsung menuju laut. Dan di Madura, hanya air terjun inilah yang berlokasi di tepi pantai. Air terjun yang memiliki ketinggian 20 meter ini sangatlah mempesona. Dinding tebing air terjun Toruan berwarna kuning kemasan, berpadu dengan jernihnya air terjun. Air terjun akan semakin indah terlihat saat sedang pasang. Ditambah lagi guguran ombak yang beradu dengan suara air terjun begitu bersautan. Untuk menikmati indahnya objek wisata ini, pengunjung tidak dikenakan tiket masuk. Namun, pengunjung dikenakan biaya parkir untuk kendaraan bermotor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tutur Falak. Saya berasal dari akuntansi E dengan NIM 210221100181. Di sini saya akan menjelaskan sedikit potensi di daerah saya, yaitu kawasan industri. Gresik merupakan salah satu kota industri di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan jumlah kawasan industri di Gresik yang cukup banyak. Salah satu kawasan industri yang dimaksud adalah kawasan industri JP. Kawasan industri JP merupakan sebuah kawasan industri terintegrasi yang dilengkapi dengan pelabuhan dan hunian berkonsep kota mandiri. Terkait dengan banyaknya kawasan industri yang dibangun di Gresik, hal tersebut tak pelak membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama para warga Gresik. Kawasan industri di Gresik, contohnya kawasan industri JP, terdiri dari banyak perusahaan yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja. Dengan kata lain, kawasan industri di Gresik akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Selain itu, menjamurnya lapangan pekerja di Gresik yang ditunjang oleh kawasan industri, salah satunya kawasan industri JP, membuat para warga Gresik tidak perlu merantau ke daerah lain untuk mencari pekerjaan. Terlebih, upah minimum kabupaten atau UMK di Gresik merupakan yang tertinggi kedua di Jawa Timur. Hadirnya kawasan industri di Gresik seperti kawasan industri JP juga dapat menarik minat warga dari luar daerah untuk mencari penghidupan di Gresik yang nantinya akan mampu meningkatkan perekonomian warga Gresik. Di samping itu, kawasan industri di Gresik yang semakin membeludak menyebabkan polusi udara bagi masyarakat sekitar.
dan banyaknya kendaraan truk yang lewat sehingga jalanan menjadi macet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bianto. Saya berasal dari Akuntansi E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Akuntansi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang potensi alam yang ada pada tempat tinggal mahasiswa. Dan kebetulan saya berasal dari Bojonegoro yang kini dikenal sebagai produsen minyak dan gas bumi. Dan menurut saya lebih menghasilkan manfaat positif daripada negatifnya. Dan beberapa hal mengenai Bojonegoro yaitu sebagai kota minyak. Setidaknya ada 7 lapangan migas yang sudah dieksplorasi, antara lain lapangan minyak Banyu Urip, lapangan minyak Kedung Keris, lapangan gas Jambaran Tiung Biru, lapangan minyak Sukowati, lapangan Alas Tua Timur, lapangan Alas Tua Barat, dan lapangan Cendana di Kecamatan Padangan. Dan selebihnya lapangan minyak yang dikelola secara konvensional yaitu lapangan minyak Sumur Tua di Wonocolo dan Kedawen. Dan teman-teman tahu tidak bahwa hampir 30% produksi minyak Indonesia nasional berasal dari Bojonegoro. Dan berdasarkan tahun 2019, pemerintah Republik Indonesia menargetkan produksi minyak nasional sebesar 775.000 barel per hari. Bojonegoro sendiri produksi minyak mentahnya saat ini rata-rata hampir 230.000 barel per hari. Kontribusi terbesar datang dari lapangan minyak Banyu Urip sebesar 220.000 barel. Sedangkan dari lapangan minyak Sukowati yang dikelola Pertamina EP Aset 4 hanya menghasilkan sekitar 9.500 barel minyak setiap harinya. Kedua lapangan inilah yang selama ini berproduksi besar, selain lapangan minyak yang dikelola warga di Sumur Tua Desa Wonocolo, Kecamatan Kedawen. Dan dapat diperoleh penghasilan dari migas berdasarkan tahun 2019 mencapai lebih dari 2.200 miliar. Dan produksi terbesar tentu penghasilan besar. Menurut tahun 2019 ini saja Bojonegoro mendapatkan transfer dana sebesar 2,2 triliun dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dana bagi hasil pertambangan minyak bumi tersebut masuk ke dalam rekening pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2019. Dari perolehan negara pada tahun 2018, Kementerian Keuangan mencatat bahwa Kabupaten Bojonegoro sebagai penerima terbesar dibandingkan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Mungkin itu dapat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Khairunisa. Saya berasal dari Akuntansi E angkatan 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi yang ada di daerah saya, yaitu di daerah Bojonegoro. Potensi yang ada di daerah Bojonegoro yang paling terkenal yaitu tentang tambang minyak dan gas alamnya. Tambang minyak bumi dan gas alam di Kabupaten Bojonegoro yang terdapat di wilayah Kecamatan Ngasem, Desa Mojodele, Prabohan, Wonorejo diperkirakan mencapai 126 juta barel. Eksplorasi yang dapat dilakukan dengan 126 sumur yang meliputi 106 sumur produksi, 18 sumur injeksi air, dan 2 sumur injeksi gas. Tambang minyak bumi dan gas alam dikelola secara tradisional dan mekanis. Penambangan tradisional dikelola oleh masyarakat dengan peralatan sederhana untuk pengambilan minyak sumur dengan rata-rata kedalaman 500 meter dengan sumur pompa tangan, yaitu penemuan baru dengan kedalaman 28 meter. Sedangkan sebagian lagi menggunakan teknologi yang memanfaatkan mesin mobil sebagai penggerak. Jumlah penambang minyak tradisional sekitar 76 sumur unit yang lokasinya di wilayah Kecamatan Kedawen meliputi Desa Wonocolo dengan 44 sumur dengan kapasitas produksi 22.771 liter per hari. Dan Desa Margomulyo 18 sumur dengan kapasitas produksi 12.771 liter per hari, dan Desa Beji 12 sumur dengan kapasitas produksi 8.249 liter per hari. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Mubasyarah dari kelas akuntansi E, Fakultas Ekonomi Bisnis dengan NIM 2102211000187 Universitas Trunojoyo Madura. Di video ini, saya akan membagikan sebuah informasi mengenai potensi unggulan daerah Jombang, yaitu daerah yang saya tinggali sejak lama. Potensi unggulan daerah Kabupaten Jombang diarahkan pada penguatan 5 sektor unggulan, yaitu yang pertama pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, serta pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh. Saya akan memperkenalkan salah satu potensi daerah Jombang dalam sektor perkebunan sekaligus wisata yang sangat banyak diminati orang-orang, yaitu wisata Durian Park Wonosalam. Lokasi wisata Durian Wonosalam ini terletak di alamat Segunung, Desa Carangwulung, Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. The Durian Park Wonosalam ini terletak di perbukitan dan lembah Gunung Anjas-Moro, sehingga nuansa asri dan sejuk tersaji ketika mengunjungi tempat wisata ini. Akses jalan untuk menuju ke wisata The Durian Park Wonosalam ini sudah cukup bagus karena medan jalan sudah banyak yang beraspal. Lokasi wisata ini juga sudah bisa di-search di Google Maps. Jadi kita bisa searching dan sampai tujuan dengan tepat di tempat wisata ini. Wonosalam memang sejak tahun 2019 ini terkenal sebagai desa wisata baru, di mana desa wisata ini nantinya akan menjadi cikal bakal terbentuknya desa wisata mandiri yang ada di Jombang. Buah durian di desa Wonosalam ini begitu banyak sekali sepanjang area menuju tempat wisata. Salah satu hal yang sangat menarik di tempat wisata The Durian Park Wonosalam ini adalah makan durian langsung yang kita petik sendiri di perkebunannya. Buah durian itu pun rasanya begitu manis dan legit sehingga membuat kita ketagihan. Harganya pun relatif sangat terjangkau. Fasilitas yang terdapat di The Durian Park Wonosalam ini diantaranya yaitu gazebo untuk para pengunjung, gerbang selfie, restoran, kafe, pondok kayu untuk musola, tempat duduk, dan juga toilet. Kawasan perkebunan yang ada di Kabupaten Jombang dikembangkan berdasarkan potensi yang ada di wilayah masing-masing berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Wisata ini menunjukkan bahwa Wonosalam adalah penghasil durian terbesar di dunia dan potensi ini harus dikembangkan lebih besar lagi. Selain itu, wisata ini memiliki potensi positif bagi warga sekitar untuk mengolah ataupun menjadi karyawan atau pekerja di wisata tersebut guna membantu ekonomi masyarakat sekitar dengan tersedianya lapangan kerja. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan dengan mengembangkan kawasan industri masyarakat perkebunan. Demikian potensi daerah di Jombang beserta dampak positifnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Trisdianti, NIM 2102211000188. Saya adalah mahasiswa prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi khas wilayah Nganjuk, yaitu kuliner nasi tumpang. Nasi tumpang adalah makanan khas yang terdiri atas nasi dengan kuah berupa sambal tumpang. Kuliner ini disajikan bersama aneka sayur rebus, biasanya dilengkapi dengan rempeyek. Nasi tumpang ini biasanya disajikan dengan daun pisang yang dibentuk kerucut atau disebut pincu. Sambal tumpang sendiri merupakan sambal yang dibuat dengan bahan baku tempe yang sudah basi atau tempe bosok dengan diberi bumbu bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah,
kemiri, kencur, daun jeruk purut, daun salam, laos, santan, tepung beras, dan dimasak dengan ayam serta kadang-kadang menggunakan rambak atau kulit sapi. Tidak semua tempe bisa digunakan loh, hanya daerah tertentu yang dapat menghasilkan tempe yang basi sesuai dengan yang diinginkan. Jika dipaksakan, maka rasanya tidak akan maksimal. Ternyata, sambal tumpang itu termasuk salah satu panganan khas Indonesia yang telah ada bahkan sejak zaman Kerajaan Nusantara. Menurut Heri Priyatmoko yang juga merupakan dosen sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, mengatakan bahwa sambal tumpang telah tercatat ada sejak 2 abad yang lalu atau sekitar tahun 1814. Karena di sini sudah ada nasi tumpangnya, kita coba ya teman-teman. Di sini saya pakai mangkok biar nggak tumpah. Be with you now.